Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi penelitian dan urgensinya. Nah, penelitian ini berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu yang artinya lagi ataupun kembali, dan search yang artinya mencari ataupun menguji secara cermat dan hati-hati untuk mencoba ataupun membuktikan suatu proses penelitian. Jadi, penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Kerlinger, penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Kemudian ada penelitian pendidikan. Nah, penelitian pendidikan ini adalah penerapan pendekatan ilmiah untuk mempelajari masalah pendidikan. Jadi, penelitian pendidikan ini merupakan cara di mana orang memperoleh informasi yang dapat diandalkan dan berguna tentang proses pendidikan. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam proses penelitian. Nah, adapun langkah-langkahnya itu ialah pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi, identifikasi masalah ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, maka langkah selanjutnya yang mendesak ialah mengidentifikasi suatu masalah dari fenomena yang diamati oleh si peneliti tersebut. Dalam penelitian, proses identifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan yang diamati. Nah, dari situlah si peneliti mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, ataupun melakukan survei awal. Nah, misalnya kita ambil contoh seperti ini. Nah, penelitian membahas tentang motivasi belajar siswa. Pada umumnya, ada keterkaitan antara motivasi belajar dengan prestasi yang dicapai oleh siswa, yakni jika motivasi belajar siswa tinggi, maka prestasi yang diraih juga akan tinggi pula. Sebaliknya, jika motivasi belajarnya rendah, maka siswa tersebut memiliki prestasi yang rendah pula. Nah, oleh karena itulah diharapkan siswa memiliki motivasi belajar tinggi agar prestasinya juga tinggi. Namun, kenyataannya di sekolah-sekolah banyak ditemukan motivasi belajar siswa pada umumnya berkategori rendah, yang dibuktikan dengan hasil penyebaran skala sikap tentang motivasi belajar. Nah, kondisi tersebut telah dapat berakibat pada pencapaian prestasi yang rendah pula. Dengan demikian, yang menjadi suatu permasalahan dalam penelitian tersebut ialah bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, hal inilah yang akan diawali dengan mengidentifikasi mengapa motivasi belajar siswa tersebut rendah. Baik, langkah selanjutnya ialah meninjau literatur. Literatur review dapat diartikan sebagai uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan sebuah landasan kegiatan penelitian yang akan menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Menurut pendapat lain mengatakan bahwa literatur review ini merupakan analisa berupa kritik maupun kritik membangun ataupun kritik yang menjatuhkan dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus ataupun pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Lalu, literatur review atau tinjauan pustaka juga merupakan istilah yang sering digunakan oleh mahasiswa ketika sedang mengerjakan skripsi, tesis, makalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah ada menganalisis dan menafsirkan data kualitatif.
Nah, menganalisis data kualitatif ini berarti menganalisis ataupun menggambarkan sifat-sifat data yang akan digunakan sebagai pengumpulan data, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Baik, selanjutnya ialah melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Nah, penelitian evaluasi ialah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program ataupun proyek atau efektivitas suatu program, apakah telah sesuai dengan tujuan yang akan direncanakan ataupun tidak, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Proses penelitian evaluasi terdiri dari teknik analisis data, yakni proses sistematis yang ketat yang melibatkan pengumpulan data tentang organisasi, proses, proyek, layanan, sumber daya. Kemudian ada penelitian evaluasi yang meningkatkan pengetahuan dan pengambilan keputusan dan mengarah pada aplikasi praktis. Materi yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah dalam penelitian. Terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sebuah penelitian ilmiah. Yang pertama tentunya adalah identifikasi masalah. Kita harus mengetahui masalah apa yang akan kita angkat nantinya, sehingga hal tersebut yang akan menjadi fokus kita dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah pernyataan masalah. Nah, di pernyataan masalah ini kita akan mengklarifikasi masalah yang sudah kita angkat sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah perumusan hipotesis. Setelah masalah selesai diklarifikasi, maka kita harus membuat hipotesis mengenai apakah masalah ini berhasil atau masalah ini tidak berhasil ketika kita selesai meneliti nantinya. Kemudian yang keempat adalah prediksi konsekuensi. Nah, prediksi konsekuensi ini untuk melihat apa yang harus dihasilkan dari hipotesis yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Nah, setelah hipotesisnya dilakukan, kemudian sudah tahu nih apa yang akan dihasilkan ketika hipotesis ini berhasil atau tidak, maka harus diuji untuk melihat tingkat keberhasilannya atau kegagalannya. Jika data-data yang telah dikumpulkan ternyata tidak sesuai dengan hipotesis, maka data tersebut akan ditolak. Sementara kalau sesuai dengan hipotesis, maka data tersebut diterima, yang artinya bahwa hipotesis kita atau pengujian kita terhadap masalah berhasil. Nah, dari penelitian yang kita lakukan, maka akan membentuk sebuah teori-teori baru, di mana teori ini merupakan tujuan akhir dari pengetahuan. Tetapi teman-teman, teori ini juga harus memiliki ciri-ciri sehingga termasuk ke dalam teori yang baik. Lalu apa saja ciri-ciri dari teori yang baik? Nah, ciri-cirinya teori yang baik. Nah, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, teori itu harus bersifat fakta, yang artinya memang sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga fakta tersebut akan mendukung masalah yang sudah kita teliti atau berkaitan dengan masalah-masalah tertentu yang sudah diteliti sebelumnya. Kemudian yang kedua, teori harus bersifat konsisten terhadap fakta, dan juga teori ini harus mapan sehingga benar-benar kuat dan dapat dipercaya karena konsisten berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang ketiga, teori harus menyediakan sarana untuk pengaplikasiannya.
Bagaimana sebuah teori dapat dibuktikan jika tidak ada sarana pembuktiannya? Maka dari itu diperlukan sarana yang mendukung sehingga orang lain yang ingin mencoba si teori ini tadi akan percaya ketika melakukannya sesuai dengan sarana yang disediakan. Etik dalam penelitian pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih etik itu. Etik merupakan suatu norma atau dasar yang berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku. Nah, etik menurut Kumanto Sunarto ada ketentuan etik penelitian yang harus ditaati oleh seorang peneliti. Yang pertama itu, peneliti tidak boleh memaksakan responden atau narasumber. Kemudian yang kedua, peneliti tidak dapat memobilisasi orang untuk mengisi kuesioner. Yang ketiga, prinsip penting saat seorang mau terlibat dalam penelitian adalah anonimitas dan kerahasiaan identitas. Selanjutnya, peneliti tidak boleh mengarahkan narasumber untuk menyatakan pendapat yang sudah digiring peneliti untuk kepentingan pribadi. Nah, adapun prinsip etik dalam penelitian pendidikan yaitu menghormati orang lain, mulai dari persetujuan untuk dicontoh dan menghargai setiap keputusannya, menjaga kerahasiaannya, menyesuaikan dan menerima norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Dengan begitu, keberhasilan penelitian akan dicapai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skill untuk merancang dan melakukan penelitian. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui skill itu. Skill itu merupakan suatu keterampilan atau kemampuan seseorang. Nah, skill itu sangat dibutuhkan dalam penelitian pendidikan ini. Adapun secara umum, seorang peneliti hendaknya memiliki kemampuan dalam yang pertama itu menulis laporan, merumuskan pertanyaan atau hipotesis, merancang eksperimen, komunikasi lisan, manajemen waktu, menemukan referensi, dan mengkritisi referensi tersebut. Selanjutnya, adapun langkah untuk merancang penelitian untuk pendidikan ini, yang pertama itu peneliti itu harus menentukan masalah, yang kedua peneliti melakukan tinjauan ulang, yang ketiga peneliti itu menetapkan rumusan masalah, yang keempat peneliti menetapkan metodologi penelitian, selanjutnya mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis data dan menyajikan hasil penelitian, dan yang terakhir itu peneliti menginterpretasi hasil atau temuan penelitian dan menyusun pernyataan atau simpulan. Nah, keterampilan meneliti meliputi keterampilan dasar, yaitu diantaranya ada observasi, mengukur, klasifikasi, komunikasi, membuat inferensi, membuat prediksi, dan keterampilan terintegrasi berupa menafsirkan data, mengendalikan variabel, membuat definisi operasional, dan merumuskan hipotesis dan melaksanakan eksperimen. Sekianlah pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.